Titip. Ada rapat di utara. Langsung kirim foto aja. Halo, Assalamualaikum. Saya ngisi teman-teman TA. Coba kontak dulu. Iya, intinya yang bisa menekan beliau apa? Bukan kita. Oke. Tunggu sutradara ya. Nggak tahu nunggu siapa ini. Oh mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi guru kita orang Situbondo Al-Mukarram Al-Ustadz Izzul Madid, Magister Hukum Islam, yang saat ini akan menjadi narasumber kita di acara yang diadakan oleh majalah Tanwirul Afkar. Majalah Tanwirul Afkar adalah salah satu majalah Mahat Ali Situbondo yang ditulis oleh Mahasantri Mahat Ali Situbondo Marhalah Tsaniyah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian-kajian tematik ya, yang dibungkus dengan ya kajian tematik seputar Ramadan, forum ilmiah Ramadan ya. Sudah beberapa narasumber yang kita datangkan untuk mengkaji problem-problem umat, dan saat ini kita akan kembali mengkaji di forum yang sama, di waktu yang sama, hanya dengan tema yang berbeda. Teman-teman Mahasantri Mahat Ali Situbondo yang menjadi peserta offline, Masya Allah sangat ramai sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya sangat respect dengan kalian yang sangat ya rajin istiqomah ikut kajian ini. Saya apresiasi lah dari saya sendiri ya. Berikut juga teman-teman sahabat-sahabat, rekan-rekan peserta online yang sekarang juga hadir menyaksikan kajian tematik setiap malamnya, dan insya Allah kajian-kajian tematik ini oleh majalah Tanwirul Afkar akan dilaksanakan setiap Ramadan pada tahunnya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang salah satu tema ya. Temanya tentu suntik tetes mata insulin infus saat berpuasa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dengan tema kita saat ini. Ya, perlu kita sadari bahwa tema-tema yang kita bahas di kajian tematik ini merupakan tema-tema pengulangan tentunya. Setiap tahun, setiap Ramadan itu mesti tema-tema ini akan diungkit ya, dengan kajian-kajian yang berbeda tentunya. Dan saat ini kita melakukannya juga melalui forum yang diadakan oleh majalah Tanwirul Afkar.
tentunya ya tema-tema ini kita akan segarkan lagi ya dengan pemikiran baru dan juga beberapa kajian-kajian ilmiah ya. Nah, teman-teman, tentu forum ini meskipun dikatakan ilmiah ya, kita bisa santai-santai saja sebenarnya. Ya, kita rileks aja pengajian ini ya, karena ini kajian tematik, tidak monoton dengan kitab kuning. Tentunya ini kajian-kajian yang sangat rileks lah. Nah, begitu juga narasumber kita, saya kira Ustadz Izul Madid sudah bukan hanya satu kali ini ya, forum yang beliau isi sudah beberapa kali ya. Jadinya beliau akan serileks mungkin untuk menjelaskan. Begitu juga saya berharap teman-teman semua, baik yang offline ataupun yang online, rileks untuk menikmati pengajian ini ya, rileks. Nah, sesinya sama ya, tentunya penyampaian materi dari beliau, kemudian sesi tanya jawab ya. Tanya jawab ini yang mungkin nanti akan asik ya. Teman-teman online juga saya persilakan untuk bertanya, karena nanti para admin kita yang ganteng-ganteng dari majalah Tanwirul Afkar ini akan membacakan pertanyaan kalian. Ya, sekaligus membacakan akun kalian, setidaknya nambah followers lah. Nah, untuk lebih barokahnya kita buka acara pada malam hari ini, tentunya sebagaimana kata ulama ya, khairul awqati itu ma'al ahli. Paling baiknya waktu itu ya bersama keluarga. Tapi wa khairul awqati wal amkan itu paling baiknya waktu dan paling baiknya tempat itu ya ketika kita taklim wa ta'allum. Untuk berharap dan mengharapkan kebaikan-kebaikan itu di forum ini, kita mulai kajian tematik ini dengan surah wal asri ya. Ini kita ittiba ke Ki Afifuddin Muhajir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sepenuhnya saya perserahkan kepada Al-Ustadz Izul Madid untuk menjelaskan tema kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembukaannya kepada MC. Ya, memang setiap kali Ramadan, setiap kali akhir tahun, setiap kali tanggal 14 Februari, setiap tanggal 25 Desember, kita selalu mengkaji sesuatu yang sama berulang-ulang. Tapi jangan bosan mengkaji hal-hal yang sama berulang-ulang, karena kadangkala ada beberapa penceramah atau narasumber yang mengkaji hal yang sama tapi dari perspektif yang berbeda. Nah, itu yang akan coba kita lakukan malam ini. Oke. Pertama, terkait dengan pembukaan tidak menggunakan Fatihah tapi menggunakan surat Al-Asr, itu bukan ittiba kepada Ki Afifuddin Muhajir, tapi berusaha untuk merealisasikan hasil Basul Masail yang pernah dilaksanakan di Sukoharjo. Karena seringkali Basul Masail tidak diikuti ya. Ya, namanya hasil Basul Masail kan tidak sekuat sebagaimana fatwa MUI. Baik, tema kita kali ini tentang suntik tetes mata, insulin, infus saat berpuasa. Ini tema-tema yang sering berulang, tapi saya ingin memulai dari gambaran yang lebih besar, yakni tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa ini ditanya? Pasti ini ditanya, hal-hal tentang suntik, insulin, infus dan lain-lain ditanya. Ditanya karena masyarakat ragu apakah ini membatalkan atau tidak. Mesti alasannya ke sana, apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Maka kajian kita harus kita mulai dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kajian kita malam ini saya bagi menjadi dua sudut pandang sebenarnya. Pertama, kita melakukan kajian fi takhrijil manat, dan yang kedua kita melakukan kajian fi tahqiqil manat. Agar ada nuansa usulinya ya. Jadi tidak hanya mengulang yang berbentuk fikih, tapi kita juga mengulang sesuatu dengan dimensi usul fikihnya. Dalam dimensi takhrijil manat, kita kembali mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabawi serta kalam para ulama terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kalian merujuk kepada kalam ulama, kepada Al-Quran, hadis, hanya ada 3 hal yang membatalkan puasa yang muttafaq alaiha. Yang membatalkan puasa yang muttafaq semua ulama bahkan kalangan zahiriyah pun sepakat hanya 3, yakni makan, minum dan mubasyarah.
atau jima. Makan, minum dan mubasyarah. Hal ini didasarkan pada firman Allah, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Jadi ayat ini hendak menegaskan bahwa ketika malam sudah dibolehkan bagi kalian wahai orang-orang yang berpuasa untuk bashiruhunna, muasyarah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Artinya ayat ini menghendaki bahwa sebelum malam 3 hal itu jangan dilakukan, ya kan? Kalau sudah malam lakukan 3 hal ini. Berarti yang dilarang selama melaksanakan puasa di siang hari hanya 3 hal: makan, minum, dan mubasyarah atau jima. Mubasyarah atau jima. Sementara kalau kalian buka kitab Fathul Qorib saja, kalian akan menjumpai bahwa yang membatalkan puasa ada 10. Ya. Bahkan di kitab-kitab Hanafiyah ada yang sampai 57, 56 hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal ayat hanya menyebut 3 saja, yakni makan, minum dan jima atau mubasyarah. Kok bisa sampai muncul banyak begitu? Itulah yang disebut dengan kajian takhrijul manat. Takhrijul manat. Dari mana jumlah yang banyak itu muncul? Jumlah yang banyak itu muncul dari pertanyaan, kenapa Allah hanya menyebut 3 hal yang membatalkan puasa? Kenapa kok hanya 3 hal itu yang disebut sebagai sesuatu yang dilarang ketika melaksanakan puasa Ramadan? Nah, disinilah kemudian para ulama melakukan takhrijul manat, mencari-cari alasan kenapa makan, minum, dan jima itu dilarang saat puasa. Sehingga mereka mengatakan bahwa apakah puasa itu ta'abbudi am ta'akkuli? Apakah puasa dan yang membatalkannya itu ibadah mahdhah atau ibadah yang ma'kulul makna, bisa kita cerna alasannya? Kalau kalangan Zahiriyah mengatakan tentu saja itu adalah ibadah mahdhah, tak perlu dicari-cari alasannya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa puasa itu sifatnya adalah ta'akkuli, dia rasional. Jadi perintah untuk puasa dan hal-hal yang dilarangkan selama puasa semuanya bersifat rasional. Karena bersifat rasional maka pasti ketahuan alasannya, ilatnya. Ketahuan ilatnya. Karena ketahuan ilatnya maka kenapa ini dilarang itu tidak dilarang, mesti ketahuan juga ilatnya saat berpuasa. Kenapa makan minum dilarang, mesti ada ilatnya, ada alasannya. Nah, disitulah kemudian para ulama mencari-cari apa kira-kira makna dari larangan makan dan minum saat berpuasa. Nah, sebagian besar ulama kita, jumhurul ulama mengatakan bahwa yang dilarang adalah ma yusamma bil akli wasyurbi. Pokoknya yang disebut makan dan minum. Apa yang disebut makan itu? Definisi inilah kemudian yang menjadi polemik dan memunculkan banyak cabang-cabang. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang disebut makan adalah memasukkan sesuatu ke jauf, al-jauf. Dukhulus syai' ilal jauf. Itu yang disebut makan. Muncul pertanyaan lagi, yang dimaksud jauf itu apa? Apakah lambung atau usus atau tenggorokan atau apa? Jadi definisi jauf pun para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling banyak mengatakan bahwa jauf itu ya dari mulut sampai sabilain itu. Itulah jauf. Sabilain, 2 jalur tembus, yakni dari mulut hingga dubur, saluran pencernaan semuanya. Itulah yang dimaksud dengan jauf. Dari tenggorokan ya, dari tenggorokan sampai ke usus. Itulah jauf. Nah, dari definisi itu kemudian bagaimana kalau ada sesuatu yang masuk ke jauf bukan melalui mulut, tapi melalui telinga, melalui dubur, melalui saluran kencing, melalui hidung, mata dan seterusnya. Maka muncullah beragam pendapat hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan kita dengar waktu kita kecil, kalau kentut di dalam air
batal puasanya, karena ketika kentut gelembung keluar dari dubur, air masuk ke dalam kan ya, itu dukhulu syai' ilal jauf, masuk kategori dukhulu syai' ilal jauf. Bahkan ada yang ekstrim juga pandangan para ulama, memasukkan seujung jari ke dubur itu bisa membatalkan puasa, karena dukhulu syai' ilal jauf, tanpa memandang apakah itu taghaddiyan min sabilihil mu'tad atau tidak, tanpa memandang apakah memasukkannya itu dalam rangka untuk mengenyangkan atau tidak, tanpa memandang apakah dari jalur yang biasa atau tidak. Di Fathul Qorib pun ada yang mengatakan bahwa kalau kita punya luka di kepala lalu ditetesi obat dan kerasa sampai tenggorokan, batal, karena dukhulu syai' ilal jauf, tapi min sabilihi ghairil mu'tad, ya, bukan dari jalur yang biasa. Itu masuk dalam salah satu yang 10 hal yang membatalkan puasa di Fathul Qorib. Ada luka kemudian kita beri tetesi obat dan terasa sampai tenggorokan, batal puasanya. Nah, itulah kinerja-kinerja para ulama masa lampau terkait dengan takhrijul manat. Berangkat dari apa sih akal itu, apa sih makna makan itu? Makan adalah dukhulu syai' ilal jauf mutlaqan, apakah taqaddiyan, apakah tadawiyan atau seterusnya, apakah min sabilihil mu'tad atau tidak, apakah yang dimasukkan itu sesuatu yang bisa dicerna oleh lambung atau berupa batu, kerikil, terserah, semuanya disebut aklun, makan. Sehingga kemudian para ulama mengatakan yang membatalkan puasa makan, minum, wa fi ma'nahuma, ya, wa fi ma'nahuma inilah yang panjang lebar. Selain makan, minum, wa fi ma'nahuma, dan juga al jima' wa fi ma'nahu. Apa yang semakna dengan jima? Istimna, berusaha mengeluarkan mani, Nah, namun masih dalam tataran ijtihad fi takhrijil manat, ya, sebagian besar ulama kontemporer mengkaji ulang hasil kajian para ulama terdahulu. Semisal Yusuf Qardawi misalnya, dalam Fiqhus Siyamnya beliau banyak mengkritik para ulama yang terlalu mencabangkan muftirus saum itu terlalu banyak, sampai 50 sampai lebih dari puluhan. Menurut beliau ini berlebih-lebihan, katanya, berlebih-lebihan. Padahal kalau kita lihat maqasidus shaum, tujuan puasa itu kan untuk menahan diri, kan ya, menahan diri dari syahwat. Syahwat yang paling besar yang pasti dimiliki semua orang adalah syahwatul batni wal farji. Semua orang pasti punya syahwatul batni wal farji. Tapi kita sibuk mengumpulkan harta ya demi makan-makan enak, demi punya cewek cantik, ya kan, punya istri bling-bling dan seterusnya. Begitu kira-kira. Jadi syahwatul batni wal farji itu adalah syahwat yang dimiliki hampir seluruh manusia. Dan dari dua syahwat itu biasanya muncul syahwat-syahwat yang lain. Nah, puasa tujuannya untuk mengendalikan itu, syahwatul batni wal farji. Maka kemudian saya berusaha untuk mencari dampak-dampak yang bisa terjadi saat orang lapar. Saat syahwatul batninya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Ketika orang lapar secara biologis, maka dia merasa ada satu hormon di dalam tubuhnya yang mengatakan, yang yang mengajak seseorang yang lapar itu untuk merasa bahwa tubuh saya sedang berbahaya, kekurangan asupan gizi, gitu kan ya. Tubuh saya ini sedang berbahaya karena perutnya kosong, ususnya kosong, tidak ada sesuatu yang bisa diolah. Maka kemudian muncul hormon yang menginstruksikan otak, yang memberitahu otak bahwa kita sedang dalam bahaya. Karena memberitahu otak bahwa kita sedang dalam bahaya,
maka muncullah sifat stres, amarah, cepat marah dan seterusnya. Orang yang sering lapar biasanya lebih sering marah, lebih cepat stres dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah dorongan dari satu hormon, lupa nama hormonnya saya, apa ya? Sempat nyari tadi tapi lupa sudah namanya. Yang mendorong manusia untuk stres dan cepat merasa marah saat lapar. Hormon itu meningkat gitu. Nah, dari sini kemudian puasa hadir untuk mengajarkan kepada manusia bahwa kekosongan perut selama 12 jam atau berapa belas? 14 ya, 12 sampai 14 jam itu sebenarnya bukan ancaman. Untuk mengajarkan itu, untuk mengajarkan mengendalikan hormon itu agar kita terbiasa mengendalikannya suatu saat nanti. Itu yang syahwatul batni. Kalau syahwatul farji, kira-kira kalau ada seseorang yang syahwatul farjinya sangat kuat, apa yang terjadi? Pusing, puyeng ya. Pusing, puyeng, gelisah dan lain-lain. Nah, puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hal-hal itu semua. Nah, bahkan ada suatu ungkapan bahwa inti dari agama itu adalah al-imsak, menahan diri. Inti dari agama adalah menahan diri. Saat sholat kita menahan diri dari hal-hal yang dilarang saat sholat. Saat puasa kita menahan diri. Saat zakat kita menahan diri terhadap kecintaan terhadap harta. Saat haji kita juga menahan diri dari rofath, ya, berkata-kata jelek, berkelakuan jelek dan seterusnya. Nah, imsak itu sebenarnya adalah inti agama. Nah, para ulama kontemporer melihat bahwa tujuan puasa untuk mengendalikan syahwatul batni dan syahwatul farji. Kalau kita melihat ini sebagai maqasidus shaum, maka apa mungkin orang yang sengaja muntah itu mendapatkan kenikmatan dari muntahnya? Sengaja memasukkan sesuatu dari duburnya, apakah ada kenikmatan di situ gitu? Bahkan dalam medis katanya, kalau ada seseorang yang memaksa memasukkan sesuatu melalui duburnya, maka dubur akan mengalami kontraksi dan akan mengalami lecet dan seterusnya. Banyak bahaya yang terjadi karena dubur diciptakan oleh Allah memang untuk mengeluarkan sesuatu, bukan untuk memasukkan sesuatu. Begitu kira-kira. Sehingga Yusuf Qaradawi mengatakan sebagian besar selain yang tiga hal tadi masih mukhtalaf fi, bahwa itu membatalkan puasa atau tidak. Bahkan muntah pun masih mukhtalaf fi. Walaupun banyak hadis yang menerangkan tentang muntah bisa membatalkan puasa, tapi hadisnya setelah dikaji ada sebagian yang mendhaifkan dan seterusnya. Dari sisi kualitas hadisnya ada yang dhaif. Begitu. Nah, ini dalam tataran takhrijul manat, bahwa tidak serta-merta puasa itu batal sebab makan dan minum tanpa alasan. Tapi alasan yang ditemukan oleh ulama-ulama kontemporer adalah dalam rangka menahan syahwatul batni dan syahwatul farji. Kalau kita coba terapkan kepada contoh-contoh kasus-kasus yang lama, apakah memberi obat ke luka yang ada di kepala itu muncul kenikmatan misalnya? Apakah kemudian merasa kenyang dengan itu dan seterusnya? Nah, itu terkait dengan takhrijul manat. Apa sih sebenarnya takhrijul manat? Takhrijul manat adalah suatu proses ijtihad untuk mengerti tentang teks, arahnya kemana teks itu, dan kenapa kok muncul teks yang demikian. Itu takhrijul manat. Sekarang kita beralih kepada konsep tahqiqul manat. Tahqiqul manat fokusnya adalah masuk ke dalam contoh-contoh atau kasus-kasus yang sedang kita hadapi. Terkait kasus yang kita hadapi malam ini adalah apa saja nih? Suntik dan infus. Kita kumpulkan suntik dan infus. Suntik dan infus. Infus kan mesti melalui jarum juga kan? Sebagaimana suntik ya, melalui jarum. Nah, sebagian ulama mengatakan, ulama klasik mengatakan bahwa infus dan jarum itu
apakah masuk ke lambung tidak? Kalau di tangan, di paha dan di jalur-jalur vena itu masuk ke lambung tidak? Tidak. Maka ulama klasik juga mengatakan bahwa itu tidak membatalkan. Tapi muncul persoalan, kan ada beberapa orang yang diinfus kemudian menjadi segar bugar begitu. Mirip-mirip dengan orang yang makan. Nah, melihat ini kemudian saya bertanya, kita kalau makan merasa nikmat tidak? Ketika diinfus merasa nikmat tidak walaupun bugar gitu? Jadi kenikmatan ketika kita makan dan kenikmatan ketika pakai infus kan jauh berbeda. Saya sampai bertanya kepada AI, ya, karena saya bukan ahlinya kan, saya bertanya, ada ndak penelitian yang berusaha meneliti dari mana munculnya rasa nikmat saat makan? Apakah saat dikunyah di mulut, ataukah saat ditelan di tenggorokan, atau justru saat sudah sampai di lambung? Jadi rasa nikmat itu sebenarnya muncul dari mana gitu? Dari proses yang mana? Sebentar, coba saya bacakan jawabannya ya. Rasa nikmat saat makan sebenarnya merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang kompleks dan tidak hanya terjadi pada satu momen tunggal. Tidak hanya terjadi saat momen tunggal. Bisa terjadi sebelum makan, saat makan, setelah makan. Jadi momennya kompleks. Sebelum makan apa saja yang mempengaruhi kenikmatan makan itu? Aroma makanan, penampilan makanannya. Ya. Saat makan, apa yang merasa nikmat saat makan adalah pengalaman sensorik, rasa, tekstur, suhu. Sesuatu yang enak dimakan saat hangat, tidak enak saat dimakan dingin. Kemudian saat makan juga yang merasa nikmat orang itu karena proses mengunyah. Coba kalian makan nasi, kunyah agak lama, maka akan muncul rasa manis. Akan muncul rasa manis. Nah, saat makan juga air liur ini memiliki peran, ya, terhadap kenikmatan makanan. Karena dalam air liur itu ada enzim-enzim yang membantu pencernaan nantinya. Bahkan ada hormon-hormon yang juga membantu memunculkan rasa nikmat saat makan. Nah, saat sudah kenyang di lambung itu juga ada hormon yang tadi yang memberitahu bahwa kita kekurangan asupan. Saat hormon itu banyak, maka kita akan merasa lapar. Tapi saat terisi makanan, hormon itu akan berhenti untuk keluar sehingga kita merasa kenyang. Jadi sebenarnya rasa kenyang atau tidak itu karena efek hormon tadi. Efek hormon. Saya selaku salah satu alumnus Mahat Ali yang juga sekaligus SMA-nya dulu jurusan IPA, cukup meyakini bahwa segala perilaku kita dipengaruhi oleh hormon, oleh sel dan hormon itu. Bahkan perasaan-perasaan yang kita miliki, rasa benci, rasa suka, rasa sayang, rasa cinta, itu juga pengaruh hormon. Sehingga segala sesuatu yang kita pikir itu adalah urusan psikologis, sebenarnya itu adalah urusan biologis. Saya yakin suatu saat akan ditemukan serum pembuat orang jatuh cinta. Serum membuat orang membenci seseorang yang lain. Karena semuanya adalah kinerja hormon. Selaku alumnus IPA saya yakin itu. Bahwa semuanya adalah kegiatan biologis yang sampai sekarang masih belum ketemu rahasianya. Nah, terkait rasa nikmat saat makan pun ini baru beberapa ahli yang melakukan penelitian, masih belum selesai. Hanya ingin meneliti kapan sih kita merasa nikmat saat makan, itu aja jadi penelitian. Sampai sekarang pun kan belum ada yang tahu ini rasa nikmat saat tidur itu kapan. Sudah bangun, oh itu bukan nikmat tidur, itu nikmat bangun tidur. Oke, kembali ke infus dan suntik tadi. Jadi ketika walaupun kita bisa merasa bugar dengan infus,
Tapi rasa nikmat saat proses makan tadi dan hormon-hormon yang mengitarinya itu tidak ada saat kita menggunakan infus. Sehingga Qardawi mengatakan orang yang menggunakan infus untuk taqawiyan ya, untuk kebugaran, itu kan mirip dengan orang yang puasa karena sangat panas kemudian mandi. Ya. Segar bugar lagi kan setelah mandi, apalagi mandi berlama-lama. Walaupun kebugarannya tidak bertahan lama, karena keluar dari kamar mandi panas lagi. Begitu kira-kira. Itu kalau obat-obatan yang melalui jalur vena ya, jalur vena, saluran darah. Kemudian saya bertanya lagi kepada beberapa artikel tentang kesehatan. Kebugaran tubuh itu apakah karena perut terisi atau karena apa? Ternyata kebugaran tubuh itu bukan karena perut terisi, bukan. Tapi karena isi yang ada di perut sudah masuk ke pembuluh darah. Sudah masuk ke pembuluh darah. Jadi di lambung itu ada satu enzim, satu zat, bukan di lambung ya, di pembuluh darah ada insulin namanya. Bagi yang diabetes tahu insulin. Ya. Ada insulin. Jadi makanan saat masuk ke tenggorok, saat masuk ke mulut dikunyah, apa tujuannya dikunyah itu? Untuk menghaluskan makanan agar kinerja lambung tidak terlalu berat untuk menghancurkannya kembali. Sampai ke lambung sudah agak halus, dihaluskan oleh lambung, diserap beberapa mineral dan gizinya di lambung, kemudian masuk ke usus, di usus juga diserap oleh usus, masuk ke pembuluh darah. Di pembuluh darah ada insulin. Insulin itulah yang kemudian membakar gula darah dalam darah itu, hasil serapan dari makanan tadi. Gula darah itu apa namanya? Glukosa. Orang-orang IPA ya. Kita berbicara tentang medis tapi masa agak mau berbicara istilah-istilah medis dan kimiawi. Nah, setiap makanan itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat salah satu penyusunnya adalah glukosa, rasa manis. Nasi kalau kalian kunyah lama-lama akan muncul rasa manis. Berarti kandungan glukosanya cukup tinggi di nasi. Maka orang yang diabetes disarankan tidak terlalu banyak makan nasi. Ya, karena kadar glukosa cukup tinggi di nasi. Nah, glukosa yang diserap oleh usus itu masuk ke pembuluh darah. Di pembuluh darah glukosa itu akan diurai oleh insulin, dipecah oleh insulin untuk masuk ke sel-sel di dalam darah menjadi energi, menjadi kebugaran, energi. Kalau orang insulinnya kurang, maka kadar darahnya tinggi, masuk ke insulin ya. Kalau orang kekurangan insulin maka kadar darahnya tinggi. Karena kadar darah yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak diurai, tidak ada yang menguraikannya. Nah, itulah kebugaran sebenarnya, masuk ke pembuluh darah. Sama kinerjanya dengan infus. Infus langsung masuk ke pembuluh darah. Oleh karenanya kita merasa bugar walaupun tidak makan nasi. Infus. Tapi sekali lagi, karena tujuan dilarangnya makan, minum dan jima ketika Ramadan, ketika puasa adalah menghindari syahwatul batni dan syahwatul farji, maka kenikmatan-kenikmatan dalam proses itu tidak terwujud ketika pakai infus. Ya. Inilah yang kita sebut dengan tahqiqul manat. Apakah benar hikmah-hikmah itu ada di sini? Setelah saya kaji secara sekilas melalui beberapa penelitian-penelitian bahwa kebugaran rasa nikmat itu tidak ada dalam infus, suntik dan lain-lain. Maka dari sini bisa kita simpulkan apa yang kita bahas hari ini, suntik, insulin dan infus saat berpuasa, kita sepakat dengan para ulama klasik bahwa itu tidak membatalkan puasa. Bukan lagi karena tidak masuk melalui jauf, bukan. Tapi karena melihat hikmahnya adalah menghindari syahwat,
yang mana syahwat itu rasa nikmat tidak muncul dalam suntik insulin dan lain-lain. Kemudian tentang tetes mata, kalau kita melihat kitab-kitab klasik, tetes mata ini nggak ada yang membahas tetes mata. Yang ada adalah iktihal. Iktihal itu bukan tetes mata ya, celak. Apa bahasa Indonesianya? Celak emang ya? Bukan masak tinta mata. Nah. Maka kalian hati-hati ketika melihat kajian-kajian yang ada di web. Saya coba cari beberapa web tentang iktihal. Ternyata diterjemah dengan obat mata. Wah, parah ini. Beberapa web begitu, obat mata. Padahal iktihal itu bukan obat mata cair yang kita kenal, tapi celak. Hanya saja di dalam karya An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa iktihal itu tidak membatalkan puasa, walaupun dengan beriktihal ada sesuatu yang terasa di tenggorokan. Kata Imam Nawawi, walaupun dengan iktihal kita merasakan sesuatu di tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Maka kemudian bisa kita kiaskan obat tetes mata dan iktihal. Ya. Kalau kita menggunakan obat tetes mata kemudian merasakan sesuatu di tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, kalau kita mau mengikuti konsepnya ulama klasik yang mengatakan bahwa yang disebut makan adalah dukhulus syai' ilal jauf, maka mata tidak punya saluran ke jauf, sebagaimana otak sebenarnya juga tidak punya saluran ke jauf. Ini kita kajian tahqiqul manatnya ya. Yang banyak terjadi lagi ke saluran kemih, saluran kencing. Saluran kencing itu ternyata tidak punya jalur ke maiddah, ke lambung, nggak ada. Beda dengan anus. Kalau anus memang saluran pencernaan dari mulut, kerongkongan sampai usus sampai anus. Itu satu jalur. Tapi kalau kandung kemih dan kencing itu beda. Tidak punya sambungan ke lambung sama sekali. Jadi air yang ada di lambung yang kita makan, yang kita minum itu masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah masuk ke ginjal. Diolah oleh ginjal masuk ke saluran kemih kotorannya. Jadi itu melalui pembuluh darah sebenarnya, bukan melalui usus. Enggak ada cabang usus yang masuk ke saluran kemih. Tapi di kitab-kitab fikih itu dianggap satu jalur. Coba kalian bacalah. Saya tadi sempat buka Fathul Wahhab misalnya. Seperti apa jauf itu? Kahalkin wa dimaghin. Jauf itu seperti halkin, tenggorokan, dimaghin, otak. Wa dimaghi batinin udhunin, bagian dalam telinga, wa ihlilin, wa batnin, wa muthanatin. Nah, ini kandung kemih. Itu masuk ke jauf di beberapa kitab klasik. Padahal menurut menurut medis kontemporer, saluran kencing itu baik laki-laki maupun perempuan tidak ada jalurnya ke usus, ke lambung. Karena saluran kencing itu dari pembuluh darah. Maka ketika kita bertanya tentang puasa, mau tidak mau kita harus compare dengan ilmu kesehatan modern. Karena puasa erat kaitannya semuanya dengan kesehatan. Semuanya dengan kesehatan. Termasuk hal-hal yang disunnahkan ketika puasa, makan yang manis-manis juga erat kaitannya dengan kesehatan. Apakah yang punya diabetes tetap disunnahkan manis-manis? Itu kira-kira. Nah, saya yang bingung adalah tema di sini, tema insulin. Kenapa? Karena insulin ini kan biasanya digunakan oleh orang yang kadar gulanya tinggi. Kenapa kok kadar gulanya tinggi? Karena hormon insulin dalam tubuhnya kurang. Biasanya suntik insulin ini dilakukan sesaat sebelum makan kan? Ya, gak mungkin saat puasa tiba-tiba suntik insulin. Suntik insulin itu ketika maghrib mau berbuka puasa. Jadi ikut ulama yang manapun suntik insulin gak mungkin dilakukan
di siang hari saat tidak mau makan. Saat tidak mau makan. Yang relate sebenarnya infus dan suntik itu. Nah, mungkin ini sebagai pemantik awal, baiknya kita diskusikan kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah menjelaskan secara runtut, jelas, singkat dan padat ya. Saya teringat dengan ucapan salah satu ceramah kondang Madura ya. Beliau bernama Kiai Haji Musleh Adnan. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Itu beliau pernah mengatakan kalau ceramah itu jangan panjang-panjang katanya. Ya lebih baik pendek tapi masuk semua daripada panjang tapi masuk separuh kata beliau. Jadi sama seperti kajian saat ini tuh kajiannya sangat singkat ya. Untuk seukuran ini kita bahasnya banyak loh. Suntik, tetes mata, insulin, infus ini kan 4. Tapi dikupas secara singkat itu luar biasa sekali penalaran beliau. Oh bisa tepuk tangan enggak Bapak? Ada tadi yang agak menarik ya. Ada beberapa yang akan saya ungkit ini. Ada beberapa yang akan saya ungkit. Tidak bisa kalau tidak diungkit. Pertama bahwa yang diittifaq oleh ulama itu jumhur ya kata beliau tadi itu hanya 3. Ada al-aklu, asyurbu dan mubasyarah. Kemudian ada di mazhab lain sampai 50 lebih. Di mazhab kita itu Syafi'iyah 10. Maka ketika mendengar ini ya sejujurnya itu saya sendiri loyalitas dan kesetiaan saya pada jumhur makin kuat ya. Karena hanya 3 mubtilatnya. Jadi saya tidak mau ikut mazhab yang 10 apalagi yang 50 itu, saya ikut yang 3 ini saja. Nah, ada lagi yang beliau ungkit tentang ada 2 ya, syahwatul farji sama syahwatul batni ya. Katanya beliau syahwatul farji itu tentunya kalau tidak disalurkan kata beliau tadi akan pusing, akan ya kayak cetak lah bahasa Maduranya. Tapi teman-teman tadi seolah kompak saya tidak pernah merasakan dan saya tidak tahu. Kan teman-teman tadi jawab begitu yang peserta offline. Sebenarnya tidak boleh mendoakan orang jelek ya, tapi saya doakan teman-teman cepat pusing dan cepat sakit kepala gara-gara tidak merasakan ini ya syahwatul zauj. Nah, ada lagi yang beliau sampaikan adalah bahwa keenakan itu ketika makan itu ya dipengaruhi oleh salah satunya itu bentuk ya, atau anggapnya kita lihat makanannya itu penampilannya lah anggapnya. Nah itu saya sangat setuju ya, karena saya sendiri ini kadang kalau lihat makanan beli nasi di warung tuh sebelum makan sudah kenyang itu gara-gara penampilannya tidak enak ya. Maka ini juga saya tidak mau memahami sindiran ya kepada panitia, tapi sejujurnya ya panitia kepada ketua panitia Bedowi Yusuf, jajan yang ditaruh di sini sama beliau ditutup kertas loh. Itu mungkin karena penampilannya kurang menarik jadi tidak enak. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya penampilannya lebih dibaguskan ya. Saya tidak mau seudon sebenarnya, tapi benar-benar ditutup kertas ya. Yang kedua bahwa keenaan itu kata beliau tadi ini menarik ini. Keenaan itu kata beliau ketika makan dipengaruhi oleh air liur yang ada di mulut. Ustaz mohon maaf tadi di kamar kemarin ya, tentunya ketika sahur teman di sebelah saya mengatakan, nasinya nggak enak katanya. Padahal menurut saya enak loh, tapi menurut teman saya nggak enak. Nah itu mungkin penyebabnya karena tercampur zat kimia di mulutnya. Zat kimia mungkin nggak beracun sih, cuman menyengat aja. Jadinya makanan yang enak bercampur di mulut dengan ya zat itu jadi tidak enak. Nah mungkin pertanyaan ya kepada teman-teman yang ingin bertanya. Tapi ada satu lagi yang menarik, beliau tadi menegaskan ya sangat tegas bahwa sebelum masuk Mahatali beliau jurusan IPA. Nah itu kalau saya dulu masih kritis-kritisnya gitu, masih suka mikir-mikir ngapain jurusan IPA masuk Mahatali kan gitu. Loh IPA ke Mahatali kan nggak nyambung. Tapi kalau kita sekarang tahu tuh nyambung loh. Di pembahasan ya kayak suntik, tetes mata, kajian-kajian tematik yang bersangkut paut dengan tubuh, IPA itu masuk. Jadi jangan kecil hati teman saya di angkatan yang jurusannya perikanan masuk Mahatali. Nah itu juga nyambung nanti dimakan bangkai hewan-hewan laut, itu juga nyambung di situ. Begitu juga teman-teman online yang sekarang SMA-nya itu jurusan IPA, mekanik atau ya perikanan kayak atau apalah itu bisa masuk Mahatali bisa. Nanti nyambung kajiannya. Seperti beliau sekarang jurusan IPA tapi alhamdulillah jadi dosen Mahatali loh. Yaitu tentang pembahasan ini beliau jadi paham alurnya bagaimana, runutnya bagaimana. Jadi benar kata usul fikih itu,
Fahmus su'al wal mas'alah nisful jawab, itu benar kata usul fikih itu. Jadi jurusan beliau karena IPA, beliau nyambung untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang ya suntik, tetes mata dan lain-lain. Mungkin saya persilakan kepada teman-teman audien ya, yang putra ataupun putri yang online juga, untuk menanyakan tema kita kali ini tentang ya ini suntik, tetes mata dan lain-lain. Saya persilahkan. Ya, satu, dua, teman-teman putri, agak istiqomah ya teman-teman putri, tidak bertanya maksudnya. Ya silakan, saudara ini dulu, Mas yang tampan pakai kacamata. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ustadz dari tadi cuma menjelaskan tentang tahqiq sama takhrijnya, yang tema tadi yang tidak membatalkan, Ustadz. Saya pengen tahu gimana kira-kira tahqiqnya sama takhrijnya yang membatalkan gitu, Ustadz. Yang ulama yang membatalkan, apakah mereka tidak melakukan tahqiq atau tahrij atau bagaimana gitu, Ustaz? Atau hanya menuhankan ya itu seperti tadi Ustaz yang ada di kitab Fathul Wahhab dan sebagainya gitu, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Satu aja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya singkat saja. Kalau enggak ada masalah jajan. Ini tadi kan berangkat dari itu hal-hal yang membatalkan puasa yang muttafaq alaih, yaitu 3 tadi, yaitu jima, makan dan minum, yang dinas oleh Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita pandang dari hikmahnya, yaitu adalah menghindarkan diri dari syahwat perut dan syahwat farji gitu, ya kan? Nah, dari mana syahwat ini muncul? Katanya dimunculkan lewat apa? Lewat kenikmatan. Tapi mungkinkah syahwat ini juga tidak mungkin tertolak, artinya tidak mungkin dihindarkan karena tubuh ini bugar. Apakah kenikmatan dan kebugaran ini bisa berkaitan dengan hilangnya syahwat gitu? Jadi paham? Ya. Apakah kalau syahwat itu bisa dihilangkan dengan menghilangkan kenikmatan, artinya memforsir diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima, itu kan otomatis syahwat tertekan. Tapi kalau badan masih bugar, apakah syahwat itu juga tertekan? Nah, kalau nggak tertekan, maka hikmah puasa nggak ada di sana kan? Maka kalau hikmah puasa di sana nggak ada, maka harusnya membatalkan di sana, begitu. Pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya, apakah dengan kebugaran yang tidak menekan syahwat, kalau kebugaran itu ternyata tidak berdampak terhadap penekanan terhadap syahwat, apakah tetap tidak membatalkan puasa karena hikmahnya sudah nggak ada gitu? Itu di belakangnya. Nanti bagi yang cukup 3 dulu ya, yang lain nyusul. Ini tadi kan ada perkataan bahwa Syekh Qaradawi di situ menyamakan infus menguatkan itu ya. Menguatkan disamakan dengan mandi. Mandi di situ kan membugarkan, infus juga membugarkan ya. Tapi sebagaimana yang telah kita ketahui ya, kalau semisal dimakan dan itu ilatnya adalah wida, mengenyangkan gitu kan. Sama juga terdapat pada infus. Infus di situ juga mengenyangkan. Di samping dia membugarkan juga mengenyangkan. Berbeda dengan mandi. Mandi di situ tidak mengenyangkan, melainkan hanya membugarkan. Nah, terus jika kita ingin mengasumsikan infus yang mengenyangkan di situ tidak dikatakan membatalkan puasa, padahal dia jelas-jelas mengenyangkan, itu metodenya gimana ya?
Terima kasih kepada tiga penanya kita, ya sangat luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk Ustaz itu, kalau beliau tadi menggunakan cara berpikir takhrij dan tahqiqul manat ya, dan itu tertuju ke mubtilat, bagaimana iya kepada mubtilat yang tidak membatalkan maksudnya. Maka pertanyaan peserta yang pertama ini, Ustaz, bagaimana takhrij dan tahqiqul manat fil mubtilat ya, yang membatalkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apakah ketika ada seorang, tadi penjelasannya agak runut ya dari penanya itu, bahwa syahwat itu ditekan dengan ya kita dibuat lemah dulu. Ya, kita dibuat lemah dulu dengan berpuasa, tidak makan dan lain-lain. Bagaimana ketika ada orang berpuasa dia bugar? Nah, itu kan syahwatnya enggak tertekan, Ustaz. Nah, itu bagaimana itu gitu. Kemudian pertanyaan terakhir ya ini tentang tentang suntik, Ustaz. Tentang suntik tadi ini sering sekali ya pertanyaannya. Ada suntik yang mengenyangkan, ada yang tidak ya. Ada yang mengenyangkan dan membugarkan katanya. Bagaimana kalau suntiknya tujuannya biar dia kenyang gitu. Nah, itu apakah tidak membatalkan atau bagaimana? Mungkin saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kitab-kitab ulama klasik terkait hal-hal yang menurut sebagian ulama kontemporer perlu dikaji ulang, tapi menurut ulama klasik itu membatalkannya. Sebenarnya mereka berangkat dari kajian kias. Ketika Allah hanya menyebut hal dan mereka sepakat bahwa puasa ini ma'kulul makna, maka mereka berusaha untuk mencari ilat kenapa tiga hal itu membatalkan puasa. Kemudian mereka membangunlah beberapa qadiyah-qadiyah, yang salah satunya adalah qadiyah fi ta'rifil akli. Qadiyah fi ta'rifil akli. Apa sih yang disebut makan yang saya jelaskan tadi? Nah, dari definisi makan itulah kemudian muncul banyak hal yang menurut mereka adalah membatalkan puasa. Menurut para ulama klasik membatalkan puasa. Yang mana berbagai hal itu tentu saja disesuaikan dengan ilmu medis yang ada pada saat itu. Anatomi tubuh kan tidak selengkap sekarang pada saat itu, sehingga para ulama juga beranggapan bahwa kalau istinsak terlalu kuat itu bisa sampai ke ma'idah, ke dimal, ke otak ya. Padahal menurut medis modern kan tidak, tak mungkin kita menghirup air melalui hidung sampai ke otak, itu gak mungkin. Kalau kemasukan air otak ini berbahaya. Tentu saja itu tidak satu jalur gitu kan. Iya kan? Itu sesuai dengan ilmu kedokteran, ilmu medis pada zamannya. Menurut saya begitu. Jadi para ulama klasik juga melakukan tahqiq, tapi sesuai dengan ilmu medis yang ada pada saat itu. Sehingga menurut mereka luka yang ada di kepala yang kalau ditetesi obat kemudian terasa sesuatu di tenggorokan itu bisa membatalkan puasa karena satu jalur gitu. Pada hakikatnya mereka juga melakukan tahqiqul manat, tapi tentu saja tahqiqul manat di-compare dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran pada masanya. Kita tidak bisa mengatakan mereka keliru, tidak, tapi ilmunya masih, ilmu kesehatan pada masa itu masih belum sedetail sekarang. Kemudian yang kedua apa tadi? Oke. Jadi hikmah sekali lagi ini hikmah. Kita sudah belajar mal farqu bainal hikmah wal illah ya. Mal farqu bainal hikmah wal illah. Hikmah puasa itu adalah untuk menekan syahwatul batni dan syahwatul farji. Kalau ada seseorang yang sama sekali tak punya syahwat dua hal itu, apakah kemudian tidak usah puasa? Kira-kira begitu kan ya? Ya tetap wajib puasa. Tapi hikmah atau apa hikmah itu ya? Pembelajaran yang muncul saat kita puasa adalah untuk menekan kedua syahwat itu. Sehingga kalau ada orang yang infus sugar bugar kan sudah tidak ada syahwat yang perlu dilawan. Tak ada syahwat yang perlu dilawan. Yang saya jelaskan tadi bahwa kita ingin membedakan proses makan dengan proses infus. Di proses makan itu penuh kenikmatan, sementara di proses infus itu kenikmatan-kenikmatan pada saat makan tidak ada. Ini kalau kita belajar hikmah. Kalau kita mau tekstualis ke ilat, ya seperti tadi jawabannya bahwa infus tidak
masuk dalam kategori al-aklu karena tidak melalui jauf. Tidak melalui jauf. Itu aja. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan infus tadi apa? Suntik atau infus yang dilakukan dalam rangka bukan tadawiyan tapi taqaddiyan. Tadawiyan. Ya. Sepertinya Yusuf Qaradawi mengatakan kedua-duanya tidak membatalkan. Tidak sampai membatalkan puasa. Hanya saja kalau kita infus tadawiyan berarti kan dia sebenarnya dapat rukhsah untuk tidak puasa karena sakit. Kalau infusnya dalam rangka untuk berobat. Tapi untuk lebih pastinya coba saya lihat lagi terkait infus yang taghaddiyan. Kalau seingat saya ketika ngaji ini dulu ngaji apa? Fiqhus Siyamnya Qaradawi, infus apapun tujuannya tidak membatalkan puasa, tidak sampai membatalkan puasa. Ya. Iya benar. Jadi tarjih yang dilakukan oleh Al-Qaradawi mengatakan tidak batal. Sebelum melakukan tarjih, Qaradawi menjelaskan bahwa perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan itu membatalkan puasa karena sama dengan makan. Kesamaannya di mana? Makan itu kan sebenarnya bukan untuk memasukkan makanan ke lambung kan tujuan akhirnya, tapi untuk menjadi energi. Masuk ke pembuluh darah, ke vena untuk jadi energi. Bukankah itu sama dengan infus? Itu yang mengatakan batal. Yang mengatakan tidak batal wa minal ulama man yara anna hadzal nau' la yufattiru fa huwa min nahiyati qawaidil fuqaha lam yadkhul ilal jauf. Seperti saya katakan tadi, karena itu tidak masuk ke jauf. Tidak masuk dalam kategori al-aklu. Sebagaimana definisi akal tadi dukhulu syai' ilal jauf. Nah, di bawahnya Syekh Yusuf Qaradawi melakukan tarjih dan memilih bahwa ra'yul akhir yang mengatakan tidak batal huwallazi arjahuhu wa amilu ilaihi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya ternyata di WA ada rapat hari ini, lupa ya. Nah, ada ini dari admin. Ada yang bertanya ternyata, bolehkah buka puasa mengikuti aplikasi NU online, tidak mengikuti waktu setempat, namun di APK NU online itu mengacu pada ilmu falak NU? Apakah hal itu dapat membatalkan puasa yang akibatnya harus mengganti di luar Ramadan? Buka puasa itu kita kan ikut matlak ya, ada matlak masing-masing, dan setiap kabupaten sudah ditentukan terbitnya sampai menit keberapa kan ada. Dan ilmu falak yang menghitung itu sudah mendekati qat'i. Ilmu falak bisa memprediksi 100 tahun gerhana, 100 tahun ke depan terjadi gerhana di mana, kapan, menit keberapa sampai menit keberapa. Ya kan? Itu sudah hampir qat'i. Jadi menurut saya secara pribadi, kita tidak bisa buka puasa orang Situbondo kemudian ikut waktunya Surabaya. Walaupun sama-sama Jawa Timur, tapi ada selisih sekian menit. Sekian menit. Bagi saya sekali lagi sebagai orang IPA yang juga belajar fisika ya, fisika dan astronomi, saya meyakini bahwa ilmu falak itu sudah hampir mendekati pasti, hampir mendekati pasti. Sehingga bagi saya orang Situbondo kita ikut matlaknya Situbondo, ikut apa istilahnya waktu Ramadan itu apa namanya, imsakiyahnya. Imsakiyah Situbondo, orang Surabaya ikut Imsakiyah Surabaya. Kemudian terjadi perdebatan di antara para ulama. Kalau menduga sudah masuk waktunya buka puasa tapi ternyata belum waktunya buka puasa, apakah batal puasanya? Sebagaimana kalau sudah menduga belum subuh tapi ternyata sudah subuh. Itu dibedakan. Kalau kita makan sahur menduga bahwa masih ada waktu, ternyata sudah tidak ada waktu untuk sahur, maka puasanya tetap sah berlanjut. Berbeda saat kita menduga sudah
masuk waktu maghrib padahal belum masuk waktu maghrib, itu batal puasanya. Dibedakan. Apa alasan membedakannya? Karena kembali ke kaidah asal, al aslu, atau baqa'u makana ala makana. Oke, mungkin ini yang bisa saya jawab karena saya sudah ditelepon berkali-kali. Mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan sangat-sangat terima kasih kepada Ustadz Hirudin. Mohon maaf teman-teman ya, kenapa kok saya nyebut Ustadz Hirudin, karena WA beliau dari tadi ditelepon Ustadz Hirudin ya. Berkali-kali, jadi namanya gitu. Kepada Ustadz Madid ya, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih udah menyempatkan waktunya karena beliau sangat sibuk. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman offline ya, teman-teman offline yang sudah sangat istiqomah ikut. Insya Allah besok malam terakhir, maka saya berharap teman-teman tetap istiqomah untuk datang. Teman-teman online juga yang sedang mengikuti saat ini, semoga tetap istiqomah ikut sampai besok malam terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan juga kepada panitia, kinerjanya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam kita akhiri karena beliau terburu-buru. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.